Septian mengungkapkan sebanyak 800 titik dipilih secara random sebagai sampel survei untuk mempresentasikan program MBG. Ya, sementara itu anggota Dewan Ekonomi Nasional, Septian Haryoseto menjelaskan dalam survei yang dilakukan dan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekitar 800 titik dan ingin melihat ekosistem rantai pasokan atau supply chains yang terbentuk dari adanya program MBG. Septian mengungkapkan sebanyak 800 titik dipilih secara random sebagai sampel survei untuk mempresentasikan program MBG. Dari survei tersebut dan menemukan sebanyak 86,9% satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG setidaknya memiliki satu supplier UMKM. Seto juga menemukan bahwa ada 65% sektor UMKM ini berada dalam satu kabupaten dengan lokasi SPPG itu. Artinya SPPG ini disuplai oleh para UMKM bukan dari supplier besar. Terkait tenaga kerja, Seto mengatakan 99% warga sekitar yang diberdayakan sehingga kepuasan performa cukup besar hingga 70% di kawasan. Meskipun ada beberapa hal yang dapat ditingkatkan seperti pemberian bantuan permodalan untuk UMKM. Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut. Kalau dihitung secara rata-rata ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG ini. Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan bersama anggota Den Khatib Basri menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Selain Luhut dan juga Khatib Basri, pertemuan itu turut dihadiri anggota dan lainnya seperti Septian Haryoseto dan Muhammad Firman Hidayat. Luhut mengungkapkan isi pertemuan jajaran Den dengan Prabowo dalam pertemuan tersebut. Luhut menjelaskan hasil survei yang dilakukan Den terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Luhut menyatakan survei dilakukan di sekitar 800 titik. Luhut meminta perdebatan soal proyek makan bergizi gratis dihentikan, di mana Luhut Binsar Panjaitan menilai program makan bergizi gratis merupakan program yang baik, tetapi pengelolaannya harus diperbaiki. Dan akan membantu pemerintah agar pelaksanaan MBG menjadi lebih baik, di mana selain mengenai survei dan terkait program MBG, pertemuan itu juga membahas pelaksanaan digitalisasi pemerintahan berbasis AI atau government tech dan kondisi makroekonomi nasional. Saya kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi mengenai pelaksanaan makan bergizi yang kita lakukan di 800 titik, jadi betul-betul dengan profesional. Kemudian juga tadi kami laporkan mengenai government teknologi, karena sudah 80% government teknologi ini terkoneksi dan pertama kali juga 8 kementerian lembaga sepanjang Republik ini merdeka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami karena datanya menjadi satu. Emiten Farmasi dan Kesehatan PT Tempo Scan Pacific Tbk resmi menetapkan pembagian dividen tunai total senilai Rp676,48 miliar untuk tahun buku 2025. Langkah korporasi ini telah mendapatkan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan di Jakarta. Manajemen emiten farmasi berkode saham TSPC bersiap membagikan berkah keuntungan tahunan kepada para investor setianya.
Dalam RUPST yang digelar di Temposcan Tower Jakarta pada Jumat 5 Juni 2026, pemegang saham menyepakati rasio pembayaran dividen sebesar 48% dari total raihan laba bersih perseroan. Keputusan pemanfaatan keuntungan bersih yang mencapai 1,41 triliun rupiah ini disetujui secara mutlak oleh 99,98% suara pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. Secara rinci total dividen yang ditetapkan adalah sebesar Rp150 per lembar saham, termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp100 yang telah ditransfer pada akhir November 2025 lalu. Dengan demikian, perseroan akan menyalurkan sisa dividen tambahan senilai Rp50 per saham atau dengan akumulasi nilai real sebesar Rp225,49 miliar. Sisa dari perolehan keuntungan bersih tahun lalu dipastikan akan dialokasikan masuk ke dalam pos saldo laba ditahan perusahaan guna memperkuat struktur modal operasional. Selain itu, kondisi finansial emiten kesehatan ini tercatat sangat solid dengan kepemilikan dana cadangan tidak terbatas mencapai Rp8,52 triliun atau setara 88% dari total ekuitas. Pada penutupan bursa Selasa 9 Juni 2026, harga saham TSPC bertengger di level Rp2.370 yang mencerminkan yield keseluruhan sebesar 6,3%. Adapun berdasarkan timeline yang dirilis manajemen periode cum dividen di pasar reguler dijadwalkan pada 15 Juni 2026, sedangkan proses transfer pembayaran dividen tunai akan dieksekusi penuh pada 9 Juli 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, selanjutnya kita beralih ke update pergerakan IHSG. Di mana IHSG saat ini bergerak di level hijau ya pemirsa, yaitu bertambah 2,34% ke level 5.881,23. IHSG tadi pagi dibuka di level 5.744 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 5.939. 543 saham menguat, 151 saham melemah dan 118 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari pergerakan top gainers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi, antara lain yang tampil di layar kaca Anda pemirsa, top gainers antara lain ada BBCA yang mengalami penguatan di 6,83%, BBRI menguat di 2,16%, BRPT menguat di 8,75% dan DSSA menguat di 16,3%. Sementara dari top losers pemirsa, ada TPIA yang melemah di 1,28%, ASI melemah di 1,93%, saham energi melemah di 3,23%, emas melemah di 2,36%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, tampaknya semua sektor mengalami penguatan pada penutupan sesi pertama hari ini, di mana teknologi menguat di 4,3%, keuangan menguat di 3,34%, transportasi dan logistik menguat di 3,18% dan properti menguat di 2,64%.